kami di kawasan Bogor, Jawa Barat masih bersifat situasional dan belum diterapkan hingga pada pagi hari ini. Namun sistem ganjil genap sudah diterapkan di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta ikuti arahan petugas kami di lapangan. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dari kawasan Exit Tol Ciawi. Kembali ke studio bersama Gracia, silakan Gracia. Terima kasih Brigadir Haikal atas laporan Anda, selamat bertugas. Saudara Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang membeberkan pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo dilakukan pada hari Rabu. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Polri Presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi sebagai wujud Polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat. Layanan WA Yanduan Propam Presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui WA Chat dan memantau laporan secara interaktif di mana saja dan kapan saja. Sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan memastikan laporan akan ditangani secara optimal. Ini wujud komitmen Polri Presisi untuk melayani masyarakat hingga ke ujung negeri. Layanan WA Yanduan Propam Presisi adalah wujud nyata Polri dalam meningkatkan layanan publik. Salam Presisi. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay.
Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang membeberkan pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo dilakukan pada hari Rabu. Namun, Oso masih merahasiakan nama Cawapres yang akan mendampingi Ganjar nanti. Hanura, salah satu pengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, membeberkan waktu pengumuman Cawapres Ganjar dilakukan pada hari Rabu atau 1 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Oso menyampaikan di sela-sela pembukaan Bimten DPRD dan workshop pemenangan pemilu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan untuk wapresnya mudah-mudahan aja Rabu depan. Pak, info yang berkembang katanya Pak Mahfud, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Loh, ini saya kan belum diajak bicara. Nanti kalau udah diajak bicara saya sampaikan. Ya minggu depan lah, minggu depan. Jangan, ya, Rabu insya Allah, Rabu ya, insya Allah. Ya, itu kan berdasarkan kesepakatan. Ya. Dari hitungan Jawanya ya Pak ya? Ya kalau Jawa kan dari dulu kan Rabu. Ya kenapa umpamanya Jawa? Lalu bilang Pak Jokowi hari Rabu gitu kan. Saudara, Polda Metro Jaya telah menerima surat penunjukan jaksa untuk kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirimkan surat P16 yang berisi penunjukan jaksa yang akan menangani dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Surat penunjukan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merupakan jawaban dari surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirim Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya pada 9 Oktober lalu. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Karima Anissa di Polda Metro Jaya. Karima, dalam waktu dekat siapa lagi yang akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ini? Ya, dalam waktu dekat nantinya pihak Polda Metro Jaya atau penyidik akan memeriksa Direktur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 mendatang. Selain Direktur Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat KPK, polisi juga akan memeriksa salah satu atlet badminton yang mengaku bahwa ia melihat kedua belah pihak, yaitu antara pimpinan KPK dan juga mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo bertemu di salah satu gor di Jakarta. Tetapi sebelum itu pihak kepolisian juga telah memeriksa sebanyak belasan saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan-mentan yaitu Syahrul Yassin Limpo. Adapun di antara belasan saksi tersebut terdapat beberapa orang yang sudah diperiksa, yaitu Polrestabes Semarang, lalu juga Syahrul Yassin Limpo itu sendiri telah diperiksa sebanyak 3 kali oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi. Lalu untuk yang terbaru ini ajudannya Syahrul Yassin Limpo juga telah diperiksa pada hari Jumat kemarin. Selain itu juga untuk pemeriksaan saksi dan juga barang-barang bukti masih terus berjalan dari pihak Polda Metro Jaya, mengingat bahwa memang Syahrul Yassin Limpo ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan oleh KPK di rutan KPK, tetapi Polda Metro Jaya meyakini bahwa berjalannya pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan alat bukti masih terus akan dilakukan sebagaimana mestinya. Selain itu juga perlu diketahui bahwa sebelumnya pihak Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan pemerasan ini dari penyelidikan menjadi penyidikan pada pekan lalu. Lalu juga meski demikian nantinya untuk keterangan para saksi masih terus akan berjalan dan juga penyidikan juga akan terus berjalan. Dan meski demikian pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dengan adanya laporan terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mentan ini, terdapat ada 3 dugaan kasus yang ditemukan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu adanya pemerasan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah yang dilakukan oleh mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Asri. Baik, terima kasih Karima Anissa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, 2 anggota Polri aktif Polda Lampung terlibat tindak kejahatan pencurian mobil. Modus pencurian, pelaku menggandakan kunci mobil dan memasang GPS pada kendaraan yang akan dicuri. Jatuh.
Penangkapan pelaku pencurian mobil dilakukan di rumah kontrakannya di Bandar Lampung. Pelaku adalah anggota Polri aktif. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik lantaran kendaraan hasil curiannya ditemukan bersama dengan pelaku. Keduanya ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Kedua pelaku diketahui melakukan pencurian dengan menggandakan kunci kontak kendaraan korban. Polisi apa? Jadok. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur. Dan saya Asri Gulan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat jalan. Reza dan Kinan cosplay jadi aktor dan aktris drama Korea di Jeju Folk Village. Berkeliling di Yomiji Botanic Garden. Mencari spot foto viral tempat Jimin BTS dan Jisoo Blackpink berpose di Snoopy Garden. Menikmati menu vegetarian yang lezat di Cafe 901. Dan berkunjung ke Osulok Tea Museum serta makan-makan di Bada Punggyeong. Jalan-jalan. Minggu 15 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. 5 kios dan 1 rumah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api diduga berasal dari kios yang menjual bensin eceran. Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika hari ini memasuki balapan utama. Siapakah juaranya dan bagaimana event ini dapat menumbuhkan perekonomian negara? Jangan lewatkan perbincangannya khusus di Sapa Indonesia akhir pekan. Ini juga menarik buat Anda yang suka dance atau menari. Kita bakal menari bareng hari ini, seruan dengan komunitas Dancer 90s di Sapa Indonesia akhir pekan. Halo saudara, selamat pagi, selamat datang kembali di Sapa Indonesia akhir pekan. Okta sudah tidak sabar ya untuk menari-nari sepertinya. Kita akan terus bareng hari ini dengan komunitas Dancer 90s. Ini mungkin sepertinya karena, ini asumsi ya, apakah kemudian 90s ini karena mereka mula-mulanya ketemu pas tahun 90-an mungkin? Atau ada style-style tertentu kalau dance gitu sekarang, karena kan kayak dance banyak ya, ada dance K-pop, terus juga ada dance apa lagi ya, ada tradisional. Tapi karena tahun 80-an, 90-an, ketika saya lihat emang cara-cara ngedance juga beda. Atau memang lagu-lagunya ini kental dengan lagu-lagu tema 90s gitu. Nah bisa juga tuh. Ini bagi Anda yang juga menganggap diri Anda generasi 90s, jangan sampai ketinggalan karena hari ini kita akan seru-seruan bareng komunitas tari atau dancer 90s gitu ya. Nanti kita juga akan mendalami, siapa tahu Anda juga tertarik dan baru mau mulai untuk ngedance dan lain-lain, karena lumayan juga tak olahraga dance ini, maksudnya bisa dibilang keringetan juga lah olahraga gitu ya. Betul, dan juga fun ya, karena sambil dengerin musik gitu, mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi Anda untuk mengisi akhir pekan daripada di rumah bengang-bengong doang ya kan, mending kita ngedance, cari-cari komunitas. Salah satunya nanti akan kita ajak ngobrol di Sapa Indonesia akhir pekan. Iya, dan tentu kita juga akan mengupdate bagaimana hari ini akan mulai, akan dilakukan balapan utama. Nah, itu dia penggemar MotoGP udah nggak sabar pastinya. Kemarin udah ada free practice, kemudian qualifying, sprint race juga yang paling baru ya. Nanti Okta, saudara akan ngobrol langsung, update-nya seperti apa dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, tunggu.
Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Untuk informasi pertamanya, silakan Okta. Ya, terima kasih Riana Mardanus. Informasi pertama di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, 5 kios dan 1 rumah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ludes terbakar dini hari tadi. Kebakaran, guys. Kebakaran nih di Bagastari. Ludes ke Mamang Ewang. Api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual bensin eceran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, para penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api padam setelah petugas menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Percikan aja Pak, percikan sedikit. Kemungkinan percikan api itu ya karena ada bensin di situ Pak ya. Kemungkinan gede. Membesar gitu kan. Langsung membesar. Kita udah ini lah. Akhirnya udahlah kita gimana lagi ya. Kalau penolongan pertama ya untung bagusnya kita ada pemadam yang lebih dekat. Ada berapa banyak? Berapa banyak bangunan yang kebakar Pak? Bangunan, 1 bangunan Pak, sebenarnya mah rumah kita dibagi 5 ruko Pak. Ada 5 ruko buat dagang-dagang dan dalam bangunan itu juga ada kos-kosan. Ada beberapa kos-kosan. Saudara, sebuah gudang kabel di Cibubur, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena banyak material di gudang yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi di Harjamukti, Cibubur, Depok, Jawa Barat. Api membesar lantaran material kabel yang mudah terbakar hingga membuat asap hitam pekat membumbung tinggi. Api sulit dipadamkan lantaran kencangnya angin sehingga membuat api cepat membesar dan merambat ke bagian lain. Warga sekitar panik dan berupaya menyelamatkan harta benda. Belum diketahui penyebab kebakaran hingga saat ini. Menurut saksi mata warga sekitar, insiden kebakaran belum diketahui penyebabnya. Api langsung membakar kabel dan menyebar. Beruntung, api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Apinya aja kurang tahu kan, kita kan lagi nongkrong di lagi belakang tembok ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita lagi duduk di sini. Tahu ya api gede. Dalam waktu 10 menit udah langsung gede gitu aja udah. Ini tuh kan nggak ada jam kali Mas, cepet banget. Makanya kita nyelamatin barang ya seadanya ya udah. Barang aja. Awalnya memang. Informasi berikutnya, Saudara, kericuhan terjadi antar sesama penghuni rumah susun sederhana milik atau Rusunami di Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni Rusunami Harum Tebet mendatangi penghuni lain yang tengah menggelar rapat pemilihan ketua perhimpunan pemilik dan penghuni rusun. Ketua perhimpunan yang lama menilai calon ketua perhimpunan penghuni yang baru tidak mengantongi regulasi sah pencalonan dari Pemprov DKI dan tak memiliki produk izin tinggal yang resmi. Sementara calon ketua perhimpunan penghuni yang baru membantah tudingan itu. Ini mereka mau melakukan tindakan. Sedangkan RUA kemarin pemilihan itu udah rapat pertama, rapat umum anggota pertama. Jadi rapat umum anggota kedua minggu depan ini itu tinggal mengesahkan karena persyaratannya kalau nggak korum harus diadakan rapat kedua. Nah mereka ini kan baru rapat pertama nih, gitu loh. Diadakan rapat kedua, ya rapat kedua itu hadir berapa orang pun diputuskan. Bermasalah. Jadi mereka seperti PPR sebelumnya itu hari ini dalam masalah kepolisian, masalah penyidikan karena gagalnya melakukan pengelolaan. Dan terjadi hutang yang sangat besar terhadap karyawan tidak digaji dan lain sebagainya itu. Kemudian maka ini perlu kemudian penanganan bersama-sama supaya ini fair. Dan apa yang kita lakukan hari ini yang dilakukan oleh Panmus dan mengundang para pemilik semua ini adalah semua sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh negara. Sorotan berikutnya, Saudara, polisi di Temanggung, Jawa Tengah mengevakuasi seorang warga dari amukan warga lainnya karena sempat terjadi perselisihan akibat pemotongan pohon saat kerja bakti.
Upaya keras polisi terlihat saat mengevakuasi Ika, seorang warga yang terlibat perselisihan dengan warga lain di Desa Purwosari, Kecamatan Wonoboyo pada Jumat siang kemarin. Warga yang geram dan menunggu di luar tempat mediasi sempat melempar pasir ke arah polisi yang membentuk barikade untuk melindungi Ika hingga sampai masuk ke truk polisi. Kejadian ini bermula adanya selisih paham antara Ika dan warga lain. Ika tidak terima pohon durian miliknya yang melintang di jalan dipotong pada saat kerja bakti. Warga melaksanakan kerja bakti. Dalam pelaksanaan kerja bakti ini ada pohon durian yang rantingnya menjulur ke jalan, akhirnya dipotong. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi. Nah, banyaknya warga yang melihat pada saat mediasi berkerumun di situ, akhirnya yang bersangkutan mengurungkan niatnya untuk menerima ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Dan saat ini permasalahan ini sudah diselesaikan dengan cara mediasi. Berikutnya, saudara, salah injak pedal gas. Sebuah mobil menabrak dan tersangkut di pohon di depan restoran cepat saji di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kejadian bermula saat pengemudi memesan makanan melalui layanan drive-thru. Usai menerima pesanan, diduga pengemudi salah menginjak pedal gas hingga membuat mobil melaju kencang ke arah luar restoran cepat saji. Perempuan pengemudi sempat menabrak mobil lain yang berada di depannya sebelum terjun keluar area parkir dan menghantam serta tersangkut di pohon. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mengalami syok berat. Seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual di sebuah kamar apartemen di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Polisi pun berupaya mendobrak kamar untuk menyelamatkan korban. Inilah detik-detik ketika sejumlah anggota unit Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara berupaya membongkar paksa pintu salah satu unit kamar apartemen di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan lantaran lokasi itu dijadikan tempat penyekapan seorang perempuan berinisial TN. Polisi kemudian menyelamatkan korban dan juga menangkap pelaku. Sebelumnya, korban yang belum lama dengan pelaku mengalami penyekapan selama 1 hari dan kemudian menghubungi ibunya serta mengaku mengalami kekerasan seksual. Sang ibu lalu meminta tolong pada majikan tempat ia bekerja untuk melapor ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Tindak pidana kekerasan seksual sesuai pasal 6 huruf B dan atau pasal 6 huruf A Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022. Kronologisnya intinya korban berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi MUS, kemudian korban diajak oleh pelaku ke apartemen milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lisa Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Itu aplikasi apa sih? Seorang anak melaporkan ibu dan saudara kandungnya ke Polres Lombok Barat dengan laporan melakukan perusakan di tanah warisan yang diklaim pelapor sebagai miliknya. Rakyah, 84 tahun, warga desa Montong Are, terlibat sengketa tanah warisan seluas 2,8 hektar dengan putra sulungnya, Serozi. Menurut Rakyah, Serozi telah mendapat bagian sebesar 1,5 hektar. Namun ternyata Serozi diam-diam membuat sertifikat tanah dan ingin menguasai seluruh tanah warisan tersebut. Rakyah kini menunggu proses hukum yang tengah berjalan karena mediasi yang ditempuh melalui kantor desa tidak membuahkan hasil. Iya, sampai melek rebeng niki karena bahaya hedang ini kencang. Tapi sebenarnya nah bahaya. Ini tidak tiram mangan kurang. Cucian lalu tidak tiram ini tiram. Kita minta laporan ya tenak salah di melek.
Sementara itu, Saudara, Serozi, anak yang melaporkan ibu kandung dan 4 saudara kandungnya angkat bicara. Dia berdalih kecewa dengan sikap sang ibu yang memerintahkan adik-adiknya merusak pepohonan dan bibit padi di lahannya. Serozi belum berniat menarik laporannya karena upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan namun tak membuahkan hasil. Untuk sementara kan alasan tiang supaya itu yang ditekan, supaya keluar yang merusak-rusak. Ternyata setelah ditekan ibu ini kan ngaku dia orang-orang yang merusak ini. Tapi ibu ikut ngerusak atau enggak, Pak? Dia yang merintahkan. Saya bayar, dipakai untuk berhaji dan sudah ada sertifikatnya. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 91. Bapak beli dari mana, Pak? Dari bapak saya, almarhum. Berapa hari, Pak, dibeli? Semuanya 28 ini. Saudara, usai jeda jangan lewatkan sejumlah berita dari politik tanah air. Tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda.
Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Menjelang pemilu 2024, Mahkamah Agung siapkan perangkat pengaturan untuk mekanisme pemilu, yaitu sengketa administrasi pemilu yang meliputi sengketa proses pemilu hingga pelanggaran pemilu. Semua proses sengketa pemilu adalah sengketa administrasi. Undang-undang sudah mengatur sengketa tertentu untuk diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU. Sengketa proses pemilu diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRS atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon presiden wakil presiden dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Sedangkan pelanggaran pemilu seperti seorang calon yang sudah masuk ke daftaran calon tetap namun dicoret oleh KPU karena melakukan hal-hal yang tidak benar pada saat kampanye, seperti memanfaatkan kampanye dengan fasilitas atau aset negara ataupun politik uang. Yang bersangkutan boleh menggugat ke Mahkamah Agung. Selanjutnya dapat diselesaikan dalam peradilan umum sesuai dengan acara hukum acara pidana. Semua proses sengketa mengenai pemilu ini sengketa administrasi sih. Cuma undang-undang sudah mengatur bahwa sengketa tertentu itu diselesaikan oleh KPU. Ada sengketa tertentu itu diselesaikannya di Bawaslu. Yang diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara itu hanya tentang penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, DPD, atau calon presiden dan wakil presiden. Langsung masukkan gugatan ke Panitera Mahkamah Agung, mungkin melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara nanti didaftar kepada Ketua Mahkamah Agung, ditunjuk majelisnya. Ya, sedangkan sengketa proses pemilihan umum yang diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara itu langsung selesai di situ, langsung inkrah, tidak ada upaya hukum. Karena kita ada tahapan-tahapan dan ada dengan tingkah waktu yang tidak boleh dilampaui. Ini agak berat tugas pengadilan karena dulu waktunya udah 1 hari, sekarang KPU minta itu 14 hari. Mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan sehat semua. Dan pengalaman 2019, alhamdulillah jajaran pengadilan dapat apresiasi yang baik dari KPU, dari Mendagri, karena bisa menyelesaikan tepat waktu dan tidak menimbulkan gejolak apapun. Mekanismenya yang bersangkutan bisa langsung melakukan penggugatan ke Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara dan akan ditunjuk majelisnya oleh Mahkamah Agung. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, ribuan buruh pabrik menyambut meriah bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo saat mengunjungi salah satu pabrik peralatan rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain bersalaman, sejumlah buruh menyempatkan diri untuk melakukan swafoto bersama Ganjar. Sejumlah buruh berharap mantan Gubernur Jawa Tengah ini terpilih menjadi presiden setelah Joko Widodo. Dalam pertemuan, Ganjar mendorong produk buatan dalam negeri agar bisa bersaing di tingkat internasional. Kita industri dalam negeri dan lokal kontennya juga makin banyak.
penting untuk memikirkan insentifnya, proteksi ini, sehingga dalam negeri bisa hidup. Maka tadi saya anjurkan kalau produknya sudah ada, pemerintah ingin bantu waktu itu kompor, ingin bantu rice cooker gitu. Ini ada produksi dalam negeri. Kalau ini masuk e-katalog, sebenarnya tinggal beli aja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto Saudara menyatakan saat ini kandidat Bacawa Pres dari PDIP sudah mengerucut. Pengumuman Bacawa Pres akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya ada sejumlah nama kandidat Bacawa Pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut diantaranya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Basuki Hadimulyono hingga Hovifah Indar Parawansa. Selain itu Hasto juga menyebut adanya kemungkinan nama lain di luar kandidat-kandidat yang telah disebutkan yang kemudian mendampingi Ganjar Pranowo dalam bursa Pilpres 2024. Juga calon-calon menteri yang akan mendampinginya. Maka kita lihat nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah digodok dan tentu saja sudah siap diumumkan. Tinggal menunggu momentum yang tepat. Siapa saja? Ya ada, sudah dikerucutkan. Dari dulu pada tanggal 18 Maret ketika Ibu Mega bertemu dengan Presiden Jokowi itu kan 3 jam. Disitulah Pak Ganjar lahir sebagai kesepahaman bersama. Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan di kediaman Prabowo Subianto. Hasilnya ada 4 kandidat yang akan mendampingi Prabowo di pemilu 2024. Ia menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Hal ini pun berdasarkan kesepakatan dari para ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Dikasih jalan ya teman-teman ya, kasih jalan dulu, permisi, dikasih jalan. Ya, terima kasih. Di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Sebelumnya Saudara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di sela-sela kedatangannya di Rakernas Projo di Gelora Bung Karno menyatakan bakal cawapres Prabowo Subianto akan ditentukan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Zulhas yang datang bersama tim Blue Squad dengan pakaian dan sepatu dari brand lokal UMKM ini mengisyaratkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, masuk menjadi salah satu kandidat bakal cawapres Prabowo Subianto. Sebelumnya, PAN selalu mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres untuk Prabowo. Cawapres gimana Pak? Cawapres kita tunggu hari Senin ya. Tapi hari ini Gibran diundang, dia kan masuk dalam koalisi, dalam sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu gimana? Ya, saya kira tanda-tanda ya. Pak Erick gimana Pak? Foto ya, foto ya. Pak Erick foto. Ayo foto itu gimana Pak? Pada akhirnya akan menemui kematian. Sementara itu, baca pres dari Koalisi Perubahan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menghadiri prosesi pemakaman Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anies mengaku hubungan dan komunikasinya dengan almarhum Gembong sangat baik. Bahkan hingga dirinya tak lagi bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengenang almarhum Gembong sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan peduli terhadap warga Jakarta. Bernyawa pada akhirnya akan menemui kematian. Gembong Warsono ini adalah mitra selama saya bekerja di Jakarta. Kita banyak berdiskusi, bertukar pikiran, dan sangat terbuka membicarakan urusan-urusan terkait dengan Jakarta. Dia orang yang jujur dengan pikirannya, loyal dengan kebijakan partai, tapi juga luas untuk berkomunikasi dan menjaga silaturahmi.
Jadi saya punya kesan yang amat baik dengan Pak Gembong ini. Komunikasi kita sangat baik. Bahkan sesudah saya selesai bertugas pun kita masih terus komunikasi. Berikutnya Saudara, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah soal dugaan adanya aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo yang masuk ke rekening partai. Sahroni mengklaim pernyataan KPK tendensius dan merupakan asumsi belaka. Ahmad Sahroni menyebut telah mengecek atau memeriksa rekening partai secara langsung dan membantah adanya transaksi yang berasal dari uang pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yassin Limpo. Dugaan aliran dana korupsi di Kementan terus diselidiki KPK. Pasca pemeriksaan yang berujung penahanan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo pada Jumat malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut selain untuk kepentingan pribadi, diduga ada aliran dana ke partainya yakni Nasdem. Bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget? Saudara, gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika hari ini memasuki balapan utama. Siapa juaranya dan bagaimana event ini dapat menumbuhkan perekonomian negara? Jangan lewatkan perbincangannya khusus di Sapa Indonesia Akhir Pekan usai jeda. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan.
Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas. Oleh Sapa Indonesia yang akan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Dari ajang MotoGP, Luca Marini berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Dalam kondisi cedera, rider tim VR46 mencatatkan rekor baru dengan mengasapi Maverick Viñales dan Alex Espargaro. Sesi kualifikasi MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 berlangsung nahas bagi rider Ducati Francesco Bagnaia. Bagnaia hanya mampu berada di posisi 13. Sementara hasil sensasional diraih oleh pebalap tim VR46 Luca Marini. Anak asuh Valentino Rossi berhasil mencatatkan rekor baru di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 menit 29,978 detik dan berhak meraih pole position pada balapan utama. Sementara tercepat kedua menjadi milik pebalap tim Aprilia Maverick Viñales. Posisi start ketiga menjadi milik rider tim Aprilia lainnya Alex Espargaro. Fabio Quartararo dan Brad Binder melengkapi posisi 5 besar. Berikutnya, Saudara, pebalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil jadi pemenang sprint race MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Jorge Martin yang start dari posisi 6 melesat dan merebut posisi terdepan di putaran kelima. Luca Marini yang tampil impresif di kualifikasi meski sedang cedera tulang selangka. Finish kedua, rekan setim Marini Marco Bezzecchi yang juga baru operasi berada di urutan ketiga. Balapan MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Minggu 15 Oktober 2023 akan didahului dengan sesi lain dan balapan di kelas lainnya. Lebih lengkapnya kita akan bertanya langsung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat pagi Rizka, sebelum balapan utama MotoGP digelar ada agenda apa saja hari ini? Ya, selamat pagi Okta. Tadi seperti yang sudah Okta sempat sebutkan bahwa memang sebelum ada dilaksanakannya full race pada nanti pukul 3 sore nanti, ini akan didahului dulu dengan warm up MotoGP dan juga rider fun parade, yakni keliling para rider MotoGP ini akan berkeliling sirkuit Mandalika untuk menyapa para fans yang jauh-jauh datang ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan memang ini nanti setelah dilaksanakannya warming up dan juga fun parade ini, kemudian akan dilanjutkan dengan full race dari MotoGP kelas Moto2 dan juga Moto3, dan kemudian akan dilanjutkan dengan opening ceremony yang mana infonya juga akan datang ataupun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kalau misalkan kita pantau Okta dan juga saudara selama 2 hari terakhir ini bagaimana kemudian pada babak kualifikasi ini Luca Marini juga mendapatkan impresi yang bagus begitu, dan kemudian nanti pada full race Luca Marini akan memimpin dengan pole position pertama
karena memang pada sprint race kemarin Luca Marini juga mendapatkan podium di nomor 2, sehingga memang ternyata sprint race ini tidak mempengaruhi begitu ya, tidak mempengaruhi dari pole position yang telah diseleksi melalui babak kualifikasi. Namun karena memang Luca Marini memberikan impresi yang bagus, kemudian tentu masing-masing dari rider ini juga akan mendapatkan poin pada hasil dari sprint race kemarin. Nah, Okta dan juga saudara, kalau misalkan kita lihat juga nanti ini kita akan nanti bagaimana kemudian 22 pembalap dari 11 tim yang akan berlaga ataupun beradu kecepatan di lintasan, kita akan nantikan bagaimana nanti hasilnya, bagaimana kemudian ini sangat dinamis sekali pertandingannya pada hari ini, pada kemarin maksud kami, di mana kalau misalkan kita ketahui bahwa Francisco Bagnaia ini yang tadinya dielu-elukan akan menjadi pemuncak klasmen, namun ternyata juga kemarin menempati posisi ke-9, dan kemudian kita ketahui juga bahwa Luca Marini dan juga teman setimnya yakni Marco Bezzecchi ini juga kemudian ternyata meskipun mereka mengalami cedera namun ternyata bisa menghasilkan poin yang bagus pada babak kualifikasi kemarin. Okta. Ya, Rizka, dari pantauan Anda kemarin dan mungkin prediksi hari ini ya, bagaimana jumlah penonton dan apakah banyak wisatawan asing yang menonton? Ya, Okta, ini pada pukul 8.40 waktu Indonesia bagian tengah ini, kalau misalkan kami pantau ini masih sepi begitu ya Okta, karena memang nanti fun parade dan juga warming up ini akan dilaksanakan pada pukul 9. Dan kemudian namun kalau misalkan kami pantau pada 2 hari terakhir ini Okta, makin hari makin ramai ternyata penonton dari MotoGP Indonesian Series ini, di mana kalau misalkan kami perhatikan pada hari pertama ataupun pada masa free race begitu ya, ini memang hanya penggemar MotoGP dengan kelas tiket tertentu saja yang bisa masuk ke sirkuit dan juga melihat bagaimana kemudian idola mereka ini berlatih. Namun pada hari kedua kemarin, pada hari Jumat ini, sedikit demi sedikit kemudian dari para penggemar MotoGP ini ternyata sudah bisa langsung menyaksikan bagaimana keseruan dari pebalap idolanya ini beradu kecepatan pada sprint race kemarin. Kalau misalkan kami pantau Okta, informasi terakhir yang kami dapatkan, ini tiket yang telah terjual pada GP Mandalika Indonesian Series ini sudah mencapai 91%. Artinya ini 91% dari total tiket yang targetnya 69,8 ribu tiket yang dijual. Karena kalau misalkan kita kutip juga begitu ya, bagaimana pemerintah ingin meningkatkan potensi wisata, khususnya di Pulau Lombok ini, bagaimana kemudian targetnya ini harusnya mencapai 8,5 jutawan asing yang akan hadir pada ataupun menyaksikan MotoGP Mandalika Indonesian Series ini. Nah, kalau misalkan tidak hanya itu, tidak hanya masyarakat ataupun penggemar dari MotoGP yang ingin menyaksikan pertandingan MotoGP, namun ternyata tingkat okupansi hotel di hotel-hotel ataupun penginapan di sekitaran Mandalika ini, kami dapatkan informasi ini juga meningkat pesat. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan ini mencapai 97%, Okta. Artinya memang ini hampir 100% hotel-hotel di sekitaran Mandalika ini terpenuhi. Karena kalau misalkan kita berbicara soal Mandalika, ini tentu tidak hanya soal MotoGP saja, karena memang Mandalika ini merupakan kawasan ekonomi khusus yang luasnya saja 1.200 hektar. Jadi memang tidak hanya event-event musiman seperti MotoGP saja, namun juga dapat mengembangkan potensi wisata-wisata lainnya yang ada di Mandalika. Okta. Iya, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Saudara, Indonesia resmi menggelar ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 sejak Jumat 13 Oktober. Perhelatan ini dilakukan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sesungguhnya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 ini dapat menggerakkan sektor pariwisata, khususnya di Lombok Tengah NTB? Kita akan berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, langsung dari Mandalika. Selamat pagi, Pak Sandi. Selamat pagi Kompas TV, terima kasih sudah mengundang kami di Sapa Indonesia Pagi. Matur Agung Tampiasi. Iya, Pak Sandi, ini setelah 5 tahun lebih banyak dikunjungi wisatawan, bagaimana perhelatan Pertamina GP of Indonesia 2023 atau MotoGP di Mandalika NTB ini mempengaruhi pariwisata? Ya, perhelatan MotoGP Mandalika 2023, alhamdulillah meningkatkan pariwisata secara signifikan, bukan hanya di NTB, tapi juga berdampak kepada pariwisata di destinasi unggulan lainnya.
dan persiapannya jauh lebih baik, jauh lebih panjang, dan pengelolaan teknis di lapangan dan kesiapan infrastruktur juga semakin baik. Kami melakukan pre-event dan sudah berlangsung beberapa hari ini, dan juga post-event telah disiapkan dengan baik dengan kolaborasi beserta seluruh instansi, dan masyarakat pun terlibat. Tadi pagi sudah dilakukan kegiatan dengan UMKM, juga dilakukan kegiatan senam, dan ada 119 media partner dan 450 juta, saya ulangi dan saya garis bawahi, 450 juta penonton di 200 negara yang sekarang deg-degan, lagi harap-harap cemas karena jagoannya ini sangat dekat posisi 1 dan 2, dan ini nanti ada nation branding Wonderful Indonesia yang secara masif kita amplifikasi dan kita promosi, sehingga bukan hanya destinasi super prioritas Mandalika NTB dan sirkuit balap tercantik di dunia menurut para riders ini, tapi juga Wonderful Indonesia dan Indonesia secara keseluruhan akan mendapatkan dampak yang positif dengan MotoGP Mandalika 2023 ini. Pak, artinya ini masyarakat ramai dan antusias ya. Kalau berita-berita yang beredar kan ini ada yang menyebut bahwa di sana sepi. Nah, sejauh ini dari pantauan Pak Sandi, bagaimana pelaksanaan di hari pertama MotoGP Mandalika, Pak? Alhamdulillah, makanya saya mengundang semuanya untuk datang di MotoGP Mandalika. Hari pertama berjalan dengan lancar, dan berdasarkan pemantauan tim Wonderful Indonesia, bahwa penukaran tiket sudah mencapai lebih dari 71.000 tiket dari berbagai kelas, dan 90% lebih ditargetkan hari ini akan terserap. Mudah-mudahan bisa full 100%. Jumlah pengunjung ini sangat ramai, dan nanti pasti akan berbalik. Begitu ramai nanti narasinya bahwa ini penuh. Dan sirkuit ini sudah digunakan kemarin untuk free practice, latihan bebas para pembalap. Dan hari pertama Jumat 13 Oktober, free practice atau latihan bebas ini berlangsung dengan baik. Juga ada kolaborasi dengan berbagai para pelaku ekonomi kreatif, UMKM muda, dalam menyemarakan acara ini, dan suasana terlihat sangat positif, kreatif, inovatif, dan kondusif. Saya melihat kesempatan ini adalah kesempatan Indonesia untuk tampil dengan gagah, tampil dengan penuh percaya diri, karena pariwisata kita sekarang sudah memasuki posisi yang sangat baik, mengungguli negara-negara tetangga kita lainnya. Namun kita tidak boleh lengah, kita harus terus pastikan bahwa branding Wonderful Indonesia ini yang telah ditempatkan di tikungan 16 dan 18 sirkuit Mandalika, dan juga Bukit 360, Wonderful Hills ini, dan beberapa titik lainnya akan semakin memperkuat nation branding dan kunjungan wisatawan dan dampak ekonomi yang berkualitas berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja 4,4 juta tahun depan ini bisa kita capai. Berarti dari segi okupansi hotel, penjual produk UKM, lain-lainnya ini juga bisa terdongkrak dengan adanya event ini. Nah, kalau dari Kemenparekraf sendiri, Pak, ada targetkah secara angka dari Kementerian Pariwisata 10-15% kah, Pak, atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat tingkat hunian sudah sampai 100%, saya akan meninjau beberapa homestay karena bukan hanya hotel-hotel berbintang dan hotel-hotel mewah, kita ingin juga dampaknya di masyarakat yang menyediakan kamarnya untuk tinggal dari para penonton yang ingin merasakan tinggal di desa-desa wisata dengan adat budaya Sasak, dengan masyarakat Lombok. Dan MotoGP Mandalika 2022 multiplier efeknya luar biasa. Tahun ini kita berharap kontribusi terhadap kenaikan PDRB NTB 1,5% tahun lalu bisa terlampaui. Dan kita proyeksikan dampak ekonomi sekitar 3,6 triliun rupiah dan 4,5 triliun bagi perekonomian nasional. Jadi NTB akan dapat 3,6, secara nasional 4,5, dan jumlah tenaga kerja yang terserap akan naik 4.600 orang. Dan saya juga melihat peningkatan lapangan usaha dan didominasi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama akomodasi, makanan dan minuman. Ini ada peningkatan yang cukup signifikan, 22,3% transportasi, dan
juga pergudangan karena banyak sekali ini logistik yang terpakai ini mencapai 15,4%. Dan kita harapkan peningkatan perekonomian sekitar 10-15% untuk perhelatan MotoGP 2023 ini. Mas Andi, hari ini jagoan siapa nih Pak di final race dan apa harapannya untuk kedepannya juga terutama dari sektor pariwisata maupun sektor lainnya? Tim Wonderful Indonesia, sayang sekali pembalap utamanya cedera, tulang rusuk, Alex Marquez, tapi kita lihat seru nih persaingan antara Pecco Bagnaia dan juga berhadapan dengan Jorge Martin. Saya sebagai tuan rumah tidak boleh berpihak, jadi kita berharap ini akan berlangsung seru dan tiket kita tetapkan sudah semua terpesan dan kita harapkan weekend ini jumlah tiket dan keterlibatan masyarakat ini menjadi maksimum. Saya mengundang nanti Kompas TV melihat bagaimana potensi-potensi ke depan karena saya juga mengundang beberapa petinggi-petinggi F1 yang pernah mengurus F1 di Formula One di Asia Tenggara untuk melihat apakah memungkinkan NTB juga selain daripada MotoGP kita mengundang F1 untuk dengan konsep kemitraan jangka panjang sehingga nanti bukan hanya saat MotoGP, Superbike dan MXGP tapi wisata Mandalika dan Lombok secara keseluruhan ini akan mendapatkan dampak yang luar biasa jika ada race-race lain kelas dunia yang bisa hadir di Mandalika sehingga produk-produk UMKM, pilihan wisata belanja penonton, para UMKM yang dilibatkan ini semakin besar dalam perhelatan sports tourism dan Lombok, Mandalika menjadi epicentrum Mekahnya atau lebarannya para pegiat dari motorsport di seluruh dunia. Baik, tentu kita harapkan tadi banyak sektor yang terdongkrak dengan adanya event ini. Terima kasih Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sudah berbagi dengan Kompas TV. Sehat selalu Pak. Sehat selalu dan sukses. Yang juga menarik buat Anda yang suka dance atau menari, kita bakal menari seru bareng komunitas Dance 90s di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hah? Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Baru, mie sedap rawit bingit, ayam berjerit. Tentu saja dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit, ayam
Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, buat Anda yang suka nonton serial, ada serial terbaru berjudul I Don't Love Him, dibintangi artis Prilly Latuconsina. Serial romantis ini bakal menghadirkan kisah cinta seru di kantor yang penuh dengan intrik. Berikut ulasannya untuk Anda. Viu, layanan streaming video mengumumkan peluncuran Viu original terbaru I Don't Love Him yang disutradarai oleh Umay Shahab. I Don't Love Him disebut sebagai cerita yang lebih dari sekedar drama romansa kantor. Serial ini berkisah mengenai seorang penulis romansa terkenal, Kaina, yang diperankan Prilly Latuconsina berada dalam pergulatan pribadi, profesional, dan mental. Saat dia berjuang melawan tuduhan plagiarisme, hubungan toksik dengan pacarnya, Gading, yang diperankan Vero Walando, dan berbagai masalah dalam keluarga, Kaina membuat keputusan yang membuat hidupnya menjadi lebih kacau. Dalam upaya menyusun kepingan-kepingan semangat, dia bergabung dengan perusahaan penerbitan yang dipimpin oleh CEO yang konservatif, Bisma, yang diperankan Cinta Brian. Prilly mengingatkan bahwa drama ini sangat ringan, lucu, dan harus ditonton mulai pekan depan. Drama ini juga dibintangi oleh Lara Sardi, Amel Carla, Mentari Damarel, Kativa Kandi, dan Gemini Titi yang sukses mengeksplorasi kompleksitas cinta dan realitas kerasnya dunia profesional. Para fans juga dapat berinteraksi dengan para bintang I Don't Love Him melalui rangkaian acara Viu Chit Chat yang mengungkap banyak cerita dari proses produksi I Don't Love Him. Saksikan I Don't Love Him secara eksklusif di Viu mulai 18 Oktober 2023 melalui aplikasi Viu yang dapat diunduh gratis di App Store, Google Play, dan TV pintar terpilih, serta di situs web www.viu.com. Nah, berikutnya saudara, nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2023 resmi diumumkan. Nominasi terbanyak diraih film Budi Pekerti dengan 17 nominasi. Nominasi FFI 2023 disiarkan langsung dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu 14 Oktober. Film Budi Pekerti terbanyak meraih 17 nominasi. Di antaranya, film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, dan pemeran utama perempuan terbaik. Film yang disutradarai Regas Banu Teja ini akan tayang di bioskop pada 2 November 2023. Nominasi lainnya adalah 24 Jam Bersama Gaspa, diikuti Like and Share, Sleep Call, dan The Big Four. Kreator, produser Sleep Call. Asmara Dara. Sementara untuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik yakni Asya Asmara Dara, kemudian ada Aurora Ribeiro, Jajang Cenur, Laura Basuki, dan Syain Febrianti. Film Budi Pekerti. Selamat kepada para nomine.
Untuk nominasi pemeran utama pria terbaik yakni Abimana Arya Satya, Angga Yunanda, Jose Rizal Manua, Reza Rahadian, dan Vino G. Bastian. Pengumuman para nominasi dibuka dengan pidato dari Mendikbud Nadiem Makarim, juga oleh Ketua Bidang Penjurian FFI 2021 sampai 2023 Garin Nugroho, serta kelima duta FFI yang membacakan daftar nominasi, diantaranya Laura Basuki, Christine Hakim, dan Lukman Sardi. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2023 akan digelar pada 14 November 2023. Bangun pada 1862. Kini tengah Iya, tadi kita sudah melihat sejumlah film, kemudian juga piala nominasinya FFI dan lain-lain FFI. Nah, seperti janji kita tadi, kita akan langsung sebelum ngobrol sama komunitas Dancer 90s, kita akan langsung sapa dulu. Halo teman-teman, selamat pagi. Udah siap nih mau ngedance. Wait. Kita kayak lebih kesilat. Oke, kita akan nonton dulu bagaimana kemudian perform dari Dancer 90s. Silakan. Wah. Saya ketinggalan. Sorry. Halo teman-teman. Budi. Selamat pagi. Ya. Semangat banget ya. Saya tuh dari pagi coba-coba untuk latihan kayak tak gimana sih gerakan-gerakan 90s gitu ya. Saya coba-coba kata dia lu lebih kayak kesilat kayak. Malam gini-gini deh. Iya, oke, teman-teman selamat datang di Sapa Indonesia Akhir Pekan di Kompas TV. Mungkin kita kenalan dulu. Bang Budi mungkin bisa dikenalin satu persatu dari ujung sana. Oke, dari sini ada Kalea. Di sini ada Kak Oji, Bang Oji bilangnya Bang Oji. Aku sendiri Budi, di sini ada Kak Deti, di sini ada Kak Igo, sebelah pojok Kak Kiki. Kak QQ. Jadi teman-teman Dancer 90s ini awalnya bisa kumpul bareng gimana sih? Mungkin bisa diceritain salah satu. Bu Deti, coba. Jadi dulu tuh emang kita nari. Oh, masing-masing emang nari. Emang nari dulu. Terus begitu dulu. Terus akhirnya pas sekarang ini udah pada berkeluarga dan lain-lain, udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Akhirnya aku sama Budi ngobrol, terus kita gabung lagi gitu. Latihan lagi. Awalnya tuh kayak reuni. Cuma reuni aja. Oh, jadi dulu tuh ngedance sendiri-sendiri? Atau emang sekelompok juga? Emang kita kerjaannya nari, koreografer bareng-bareng. Beda-beda. Oke. Sempat maksudnya hidup gitu ya. Terus kemudian break, udah nggak ketemu lagi. Kemarin reunian ngumpul nari lagi. Gitu. Nah ini kalau tadi dance-nya itu katanya dance 90s berarti ya. Itu apa bedanya sih sama dance-dance lain? Ya. Dance 90s tuh ya pastinya lagunya kan. Kalau dancer tuh dancing tuh berarti kan pakai lagu. Lagunya lagu-lagu 90s. Terus begitu gerakannya mostly sih hampir sama gitu ya. Hip hop, R&B. Cuma memang mungkin gerakannya kita sekarang jadi lebih lambat gitu. Sama di eranya mungkin. Ya. Jangan terlalu jujur. Jadi maksudnya aman banget buat beginners yang baru banget mau coba gitu. Step by stepnya tuh enak into the beatnya tuh lebih gampang diikuti. Lebih moderat lah, lebih bisa diikutin. Nah, kalau nyebut kalau musik mungkin genre, tari juga ada genrenya gitu ya? Iya. Itu kan tadi hip hop R&B gitu ya? Kenapa hip hop R&B? Kenapa memang itu lebih kental dengan suasana 90-an? Ya. Lagu-lagunya atau malah ada yang bilang kan, gue nggak bakalan mau kemana-mana kalau nggak dengerin lagu 90s R&B. Itu benar loh. Benar. Karena saking paling asik arah itu. Dan itu menurut banyak orang lah happening banget gitu ya. Terus udah gitu ya saat itu memang kan waktu pas kita awal-awal pertama kali mulai hip hop lah gitu. Dari tarian yang udah ada, terus tiba-tiba kita muncul dengan si hip hop ini, dengan musik ini gitu. Oh, emang basicnya dulu pada hip hop semua? Iya, tapi kita semua karena waktu itu emang gak ada sekolah hip hop, terus jadi kita semua nih otodidak, betul. Nah itu berarti nyiptain tariannya sendiri, koreonya sendiri apa gimana? Oh, berapa lama tuh biasanya kalau satu lagu nyiptain koreonya? Aduh, beda-beda nih gitu. Jangan 5 menit doang lagi udah jadi. Biasanya sih kalau khusus untuk kelas Dancer 90s kita last minute. Bukan? Emang kalau suhu begitu ya? Itulah kalau suhu kelihatan. Ini suhu apa sepuh kira-kira? Ajarin dong. Iya. Masih kecil-kecil gitu ya.
Nah kalau dulu basicnya pas awal-awal ketemu itu ceritanya gimana sih? Awal ketemu yang mana? Pas dulu. Bareng-bareng. Oh kalau dulu. Kalau ini kan sekarang kan setelah reunian. Di industri ya. Nah pas kemarin tuh. Kalau dulu ketemunya ya di stage. Ya, di industri ada. Lagi tuh aku sama Kak Oji berarti sama Reza ya, Reza Herlambang, sama Dewi Sandra juga. Kalau ini juga dancernya. Saya sama Kiki di Agnes. Di Agnes. Wah ini mah nama-nama ini semua tuh kan. Kamu sehat ya? Dia langsung tahu. Berarti ini dancer-dancernya para Bang Oja juga ya? Ya. Top musician dan seniman di Indonesia ya? Pantas tadi ini banget ya, keren banget ya pas perform. Oke. Kak Deti juga. Kita ketemu di mana Kak Deti? Kalau aku lebih banyak di acara sport. Ya benar. Acara sport. IBL Kobatamang gitu. Oh iya. Kak Kiki? Sama. Agnes. Ini pernah di Agnes ya. Kita berempat pernah di Agnes. Ya. Tadi ada yang mulai dari street dancing juga? Kita semua. Semuanya. Kita semua tadinya di jalanan cemong-cemong. Enggak sebenarnya. Enggak sih. Gitu. Enggak, soalnya takutnya beda era, beda pemahaman ya. Maksudnya di jalan tuh maksudnya gimana Kak waktu itu? Iya karena dulu kan emang nggak ada wadahnya ya gitu. Jadi kita akhirnya terus udah gitu kita juga bingung mulainya dari mana gitu, tiba-tiba nari dan ketemu mungkin vibe, energi yang menyatukan kita. Ya, benar. Dan emang jarang banget juga kali di. Dan dulu jarang banget. Jarang. Maksudnya jarang dance yang genre-nya kayak gitu. Itu pas latihan-latihan gitu bikin bawa sebentar flashback itu. Itu bener nggak sih masih pakai kayak itu 80. Itu lebih 80. Itu 80s. Kalau 90s kita udah di dalam gedung sih. Dalam gedung dan oke. Udah tak mungkin di pinggir jalan. Itu. Banyak kan dulu di GBK juga banyak kan? Iya, benar. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak. Kayaknya Anda udah mulai tertarik nih, Anda pengen ngedance juga ya abis ini ya? Saya kebetulan robot banget. Nanti mungkin bisa dicoba ya. Yang seru buat saya untuk belajar awal itu gimana sih? Nah, susah nggak ya? Juga tertarik juga kan, apalagi sekarang banyak yang nyari alternatif olahraga. Yang kemudian kita tahu bahwa ngedance itu juga lumayan capek juga loh. Jadi kita akan coba latihan dasar-dasarnya setelah jeda hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Let's go. Lentur ya. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat.
dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam, kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Oke, kalau untuk misalkan nih, kayak tadi kan sih dibocorin sama Kak Deti nih, kalau teman-teman dancer 90s juga sebenarnya karena komunitas kegiatannya salah satunya di GBK ya Kak ya? Ya. Hari Minggu sore ini. Ya, ada sekarang persis. Itu kegiatannya akan ngapain aja Kak? Ya kita pasti nari, pasti. senang lah yang pasti. Terus kita bikin konten juga, kita have fun juga. Kadang-kadang kita bikin TikTok juga. Pokoknya rame lah, senang-senang. Sementara ini kalau masih 2 minggu sekali kita laksanakan 2 minggu sekali ya? Sambil merangkul masa lagi untuk yang mau gabung di dance era 90 seperti ini. Oke. Sosmed konten itu jadi penting juga sekarang ya. Nah, kalau kayak kita awam gini mau belajar ikut bareng Kak. Ayo. Ini tertarik gitu ya. Misalnya ada yang tahu, wah ini dancer-dancer ternama dulu nih misalnya pengen belajar ngedance, gimana sih gerakan-gerakan dasar? Mohon maaf, musiknya belum mulai. Oke, belum. Udah ngedance aja. Semuanya musik. Seru banget. Seru banget ini. Nah, Yanda, kayaknya Yanda nih udah mulai tertarik mau ikut dance. Nah, kalau selain Yanda dan juga mungkin pemirsa Kompas TV di rumah mau ikut, nah gimana nih? Kepo-kepo ini kemana? Kita ada di GBK kebetulan nanti sore jam 3:30 kita akan latihan lagi setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya, sementara. Tapi kan pasti kan nanti berkembang lah ya. Iya, hopefully. Bisa dipantau di sosmed mungkin? Iya, Dancer 90s. IG-nya @dancer90s. Dancer. Kita akan ada party Dancer 90s. Gitu. Datangnya. Pokoknya Sekitar 90s November berarti ya? Ya, sekitar November. Gak asik banget sih. Kita undang. Let's go. Mark your calendar ya. Yes, betul sekali. Oke, itu dia. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin. Tapi kayaknya Kompas TV.
dipastikan enak dan juga unik dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Nah, ayam iris crispy ini meskipun dia cemilan, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk karena kan berbahan baku ayam. Jadi cocok banget nanti dikombinasikan menggunakan nasi, menggunakan kentang juga bisa. Nah, di sini kita juga sudah lengkapi dengan 2 menu minuman, yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Jadi nanti untuk bisnisnya ini sudah lengkap sekali, jual versi cemilan bisa, makanan berat bisa, minuman juga sudah ada. Dan untuk ayam iris crispy sejauh ini kita sudah memiliki lebih dari 800 mitra. Ini sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Sudah banyak mitra kami yang sukses. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya harus Anda yang menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan seperti mereka. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan Ya saudara, dengan menyaksikan tayangan tadi kita benar-benar mendapatkan solusi cara mudah berbisnis kuliner sekaligus cara mudah raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Tentunya semakin penasaran nih, ayam iris crispy ini seperti apa sih, investasinya berapa sih, bagaimana cara bergabungnya, dan mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan oleh Mbak Dea Asriani. Kita akan pelik usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari jualannya. 9.
booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Anda kembali lagi dalam bincang kita, tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda yang ditemani oleh Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita langsung aja nih minta tips dong Mbak dari Mbak Dea ini mengenai karyawan yang ingin memiliki penghasilan tambahan dari bisnis kuliner tapi masih bingung karena belum memiliki pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Iya. Jadi untuk seorang karyawan atau yang belum pernah punya pengalaman bisnis atau profesi apapun itu, ini sudah saatnya kita harus punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Karena kebutuhan itu kan pasti kian hari kian bertambah. Entah itu untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sekolah anak atau kebutuhan lain yang sebenarnya bisa kita cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kalau mau cari penghasilan tambahan atau kita mau buka bisnis, itu kita kadang bingung kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk dijalankan. Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang akan terus bertahan dalam kondisi seperti apapun, dan bisnis kuliner yang cocok sekali untuk dipilih ini adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, baik itu anak-anak, orang tua atau dewasa, itu pasti semuanya suka makan ayam. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi, kira-kira saya jadi karyawan aja atau pengusaha ya. Karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Jadi saran saya, Anda tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang, yuk untuk menjadi pengusaha juga. Nah, ini sama halnya seperti mitra kita, jadi kita juga punya mitra seorang karyawan yang ingin sekali punya penghasilan tambahan, tapi beliau ini masih bingung, karena nggak punya background bisnis kuliner, dan nggak tahu juga nanti cara jalankan bisnisnya seperti apa. Dan akhirnya setelah bertemu dengan kemitraan Ayam Iris Crispy, kita yakinkan lagi kalau produknya ini mudah dibuat, kita bantu juga template promosinya, kita ajarkan juga cara menjalankan bisnisnya. Akhirnya beliau bergabung. Nah, beliau sewa tempat kecil-kecilan di depan minimarket. Nah, ini dibantu oleh istrinya karena kan beliau sambil bekerja. Tapi beliau aktif juga lewat GoFood dan GrabFood, sosial media, dan itu omset per bulannya itu bisa mencapai 6 sampai 7 juta rupiah di bulan pertama. Dan bahkan sekarang sudah buka ruko yang lebih besar dan sudah punya 1 karyawan. Jadi meskipun beliau seorang karyawan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dan bahkan sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang ingin bukain bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, ini kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Biasanya mitra-mitra kita ini udah bisa balik modal dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya selain dia cemilan, tapi bisa juga dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang, dan bahkan sudah lengkap juga dengan menu minumannya, yaitu ada lemon tea dan juga Thai tea. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi kalau misalnya Anda belum ada tempat usahanya, ini nggak masalah, bisa di depan rumah terlebih dahulu. Mau jual online bisa, mau jual offline juga bisa. Dan nanti ini template promosinya ini semuanya sudah kami yang sediakan. Dan yang keenam, kami juga di sini sediakan fasilitas konsultasi. Nah, ini penting banget buat Anda yang belum pernah punya pengalaman bisnis. Anda nggak usah khawatir, di sini ada tim konsultasi, nanti bisa Anda hubungi untuk cara pengolahannya seperti apa, atau cara jalankan bisnisnya bagaimana. Nanti boleh menghubungi tim konsultasi kami, baik itu via telepon, chatting, ataupun video call, yang penting di saat jam kerja. Dan yang ketujuh, kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak usah repot-repot cari di luaran, ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami. Dan untuk paket kemitraan yang kami sediakan di sini juga sudah sangat lengkap sekali. Kami sediakan mulai dari booth portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai kemasannya pun ini semuanya kita yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung
bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Nah, ini diskonnya hampir 4 jutaan. Dan buat Anda yang daftarnya di pagi ini Anda bukan cuma mendapatkan satu bisnis, tapi akan langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua bonus lisensi produk minuman kami, yaitu passion drink. Nah, passion drink ini juga nggak kalah pentingnya. Ini bagus juga potensinya karena dia minuman kekinian dengan variasi rasa yang beraneka ragam. Kita punya 3 rasa. Yang pertama matcha, terus ada coklat klasik dan juga strawberry. Ini pastinya disukai sekali oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi cukup dengan 7,5 juta, Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi, ini untuk Anda yang baru WhatsApp aja ke tim admin kami pagi ini, kami juga punya bonus spesial lagi. Jadi baru WhatsApp aja kami berikan bonusnya, yaitu video resep kue-kue unik yang siapa tahu nanti bisa dipelajari dan bisa menjadi inspirasi juga bisa menjadi inspirasi bisnis ke depannya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Selesai Anda WhatsApp sekarang juga. Karena ini promonya sangat-sangat terbatas, kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami berikan bonusnya, kami berikan bonus videonya. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta, dan Anda langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu ayam iris crispy dan juga passion drink. Jadi tunggu apa lagi? Anda WhatsApp sekarang juga, dan ini kita utamakan yang daftarnya via WhatsApp. Hanya untuk 10 pendaftar yang beruntung di pagi ini aja. Anda WhatsApp aja, Anda nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis passion drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya betul sekali saudara, jadi tunggu apa lagi? Segera bergabunglah menjadi mitra bisnis ayam iris crispy. Kenapa? Karena promonya nggak main-main. Dari 12 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah. Ini lebih dari 4 juta loh promonya. Tapi sayang hanya untuk 10 orang yang bergabung menjadi mitra, tapi itu berarti harus beruntung ya Mbak Dea ya. Apalagi ini bisa dibilang adalah bisnis yang super duper lengkap, anti ribet, anti gagal, semuanya sudah disediakan oleh bisnis ayam iris crispy ini. Jadi tidak perlu lagi bingung bagaimana promonya, bagaimana desain kemasannya, semua sudah ada. Jadi tinggal dijalankan. Kalau bingung menjalankannya, itu juga ada pendampingan dan konsultasi gratis, lengkap dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Tentunya semakin yakin. Kalau belum yakin juga kita akan ulik lebih dalam lagi mengenai kisah sukses para mitra dari bisnis ayam iris crispy setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan.
Pak Rizky, karyawan 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam Iris Crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, dan kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik bersama Mbak Dea Asriadi selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan seperti janji saya nih, mau ulik bagaimana kisah sukses dari para mitra yang sudah bergabung sebelumnya di bisnis Ayam Iris Crispy biar semakin teryakinkan. Apalagi promonya begitu terbatas, hanya untuk 10 orang yang beruntung saja. Bisa dijelaskan apa saja nih kisah suksesnya? Oke, jadi untuk mitra Ayam Iris Crispy memang sudah banyak sekali yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan. Ini contohnya kita punya mitra seorang ibu rumah tangga. Jadi beliau ini memang awalnya hobi sekali masak. Dari hobinya tersebut beliau ingin punya bisnis kuliner dan bergabunglah di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, ini awalnya buka depan rumah aja, niatnya untuk warga-warga sekitar dan juga dibantu lewat GoFood dan GrabFood. Tapi ternyata antusias masyarakat sangat tinggi sekali dan bahkan sekarang beliau sudah punya 3 cabang Ayam Iris Crispy di 3 tempat yang berbeda dengan variasi omset juga berbeda-beda. Mulai dari 9 juta rupiah per bulan, bahkan ada yang 13 juta rupiah per bulan. Jadi yang tadinya hanya berawal hobi masak, seorang ibu rumah tangga sekarang bisa sukses berbisnis Ayam Iris Crispy. Terus kita juga punya mitra lagi, ini seorang karyawan juga sama. Nah, ini seorang karyawan yang ingin punya penghasilan tambahan dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, jadi ini beliau cara menjalankan bisnisnya hanya di Sabtu dan Minggu aja. Jadi Senin sampai Jumat masih bekerja seperti biasa. Di Sabtu dan Minggu itu beliau jualan Ayam Iris Crispy di event-event weekend seperti Car Free Day. Nah, itu per hari bisa mendapatkan omset Rp900.000. Jadi kalau misalnya 2 hari bisa dapat omset kurang lebih 1,8 juta. Kalau dikali sebulan itu lumayan banget. Jadi meskipun seorang karyawan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis Ayam Iris Crispy. Terus ada juga ini seorang ibu rumah tangga juga sama. Jadi beliau ini ingin sekali punya penghasilan, ingin punya bisnis kuliner yang bisa dijalankan dari rumah dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, beliau ini jualannya membuka pesanan untuk berbagai macam acara. Jadi untuk acara ulang tahun, acara pengajian, study tour, dan yang lain-lain. Nah, ini menjalankan dari depan rumah aja, padahal ini rumahnya jauh dari keramaian juga. Tapi per hari itu bisa mendapatkan omset 500 sampai 700 ribu rupiah. Dan dalam 1 bulan itu pernah tembus juga di 20 juta rupiah. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga menjalankan dari rumah jauh dari keramaian, tapi masih bisa sukses berbisnis Ayam Iris Crispy. Dan masih banyak lagi mitra-mitra kami yang lainnya yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan
tambahan dari bisnis ini. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang ingin membukakan bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Biasanya mitra-mitra kita udah bisa balik modal dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya meskipun dia cemilan, tapi bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang, bahkan ada juga yang berkreasi menggunakan mie instan. Ini juga masih cocok banget. Dan bahkan sudah dilengkapi juga dengan 2 menu minuman, yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Lalu yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi kalau sekarang Anda berpikir belum ada tempat untuk jualan, ini nggak usah khawatir, bisa dijalankan di depan rumah terlebih dahulu. Karena banyak mitra-mitra kita juga yang mengawali bisnisnya ini dari depan rumah. Nanti mau jual online boleh, mau jual offline juga boleh. Dan yang keenam, kami juga sediakan fasilitas konsultasi. Jadi kalau misalnya Anda mau tanya-tanya cara pengolahannya seperti apa, cara jalankan bisnisnya bagaimana, ini nanti boleh menghubungi tim konsultasi kami. Dan yang ketujuh, kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran. Semuanya bisa di-repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku juga yang pastinya terjangkau. Karena kami juga ingin membantu mitra supaya punya keuntungan lebih besar dan bisa balik modalnya itu lebih cepat lagi. Nah, untuk paket kemitraannya pun di sini kami sediakan secara lengkap. Kami sediakan mulai dari booth portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya sampai packagingnya atau kemasannya. Ini semuanya kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali, investasinya cukup di 12 juta rupiah aja, tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini aja, kita berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Dan untuk Anda yang bergabungnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua lisensi bisnis produk minuman kami yaitu Passion Drink. Nah, Passion Drink ini juga bagus banget potensinya, karena dia ini minuman kekinian dengan variasi rasa yang beraneka ragam. Kita punya 3 rasa, yang pertama matcha, lalu yang kedua coklat klasik, dan juga strawberry. Nah, ini cocok banget, pasti disukai sekali oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi cukup dengan 7,5 juta, Anda sudah bisa mendapatkan atau menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi pagi ini, buat Anda yang baru WhatsApp aja ke tim admin kami juga punya bonus spesial langsung. Yang pertama kami punya video resep kue-kue unik yang nanti ini bisa dipelajari videonya, yang siapa tahu bisa menjadi inspirasi bisnis ke depannya. Jadi saran saya, tunggu apa lagi, Anda langsung WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, baru tanya-tanya aja, kita akan berikan bonusnya. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta, dan langsung mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu Ayam Iris Crispy dan juga Passion Drink. Jadi tunggu apa lagi, Anda WhatsApp sekarang juga. Kita utamakan yang daftarnya via WhatsApp, jadi Anda nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan Ayam Iris Crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga.
Ya saudara, sudah banyak nih kisah sukses yang dibagikan oleh Mbak Dea Asriani dan juga tayangan tadi dari para mitra bisnis Ayam Iris Crispy, dan tentunya Anda juga tidak mau ketinggalan untuk menjadi bagian dari kisah sukses ini dengan bergabung bersama Ayam Iris Crispy. Tapi tentunya karena promonya begitu terbatas, bisa diulang kembali bagaimana cara bergabungnya dan berapa promonya yang kalau dilewatkan sayang sekali. Oke, jadi berapa sih investasinya untuk kemitraan Ayam Iris Crispy ini? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Dan untuk Anda yang daftar di pagi ini, Anda bukan hanya mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis minuman, yaitu Passion Drink. Dan untuk Anda yang baru WhatsApp aja ke tim admin kami juga punya bonus spesial untuk Anda, yaitu video resep kue-kue unik, yang nanti videonya bisa Anda pelajari, yang siapa tahu bisa menjadi inspirasi bisnis Anda ke depannya. Nah, ini gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Saran saya Anda WhatsApp-nya sekarang aja karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini. Anda baru WhatsApp aja, kami berikan bonusnya, apalagi langsung bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Anda WhatsApp aja karena kita memang utamakan yang daftarnya via WhatsApp. Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Baik, terima kasih Mbak Dea. Tidak terasa nih sudah 30 menit berlalu, berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat, terutama untuk menginspirasi Anda berbisnis kuliner dengan mudah, dengan keuntungan yang besar melalui bisnis Ayam Iris Crispy. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Selamat jalan. Reza dan Kinan cosplay jadi aktor dan aktris drama Korea di Jeju Vault Village. Berkeliling di Yomiji Botanic Garden, mencari spot foto viral tempat Jimin BTS dan Jisoo Blackpink berpose di Snoopy Garden. Menikmati menu vegetarian yang lezat di Cafe 901 dan berkunjung ke Osulok Tea Museum serta makan-makan di Bada Punggyeong. Jalan-jalan Minggu 15 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. 2 anggota Polri aktif Polda Lampung ditangkap setelah mencuri mobil di sebuah mal. Seorang anak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melaporkan ibu kandungnya ke polisi karena sengketa tanah warisan. Partai Nasdem membantah soal dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo masuk ke rekening Partai Nasdem, mengklaim pernyataan KPK tendensius. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda malam ini? Selain 3 informasi utama yang telah kami sajikan untuk Anda, kami juga masih menyoroti sejumlah informasi menarik, di antaranya polemik soal Israel dan Palestina yang hingga kini tak kunjung usai. Kita jelang kilas Kompas malam ini bersama saya Brian Jabli di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali kilas Kompas malam ini, saudara. Kericuhan terjadi antara sesama penghuni rumah susun sederhana milik atau rusunawi di Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni Rusunami Harum Tebet mendatangi penghuni lainnya yang tengah menggelar rapat pemilihan ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun.
Ketua Perhimpunan yang lama menilai calon Ketua Perhimpunan Penghuni yang baru tidak mengantongi regulasi sah pencalonan dari Pemprov DKI dan tidak memiliki produk izin tinggal yang resmi. Sementara calon Ketua Perhimpunan Penghuni yang baru membantah tudingan itu. Sudah. Kamu legal standingnya punya? Anda tanyakan legal standingnya mereka. Legal standingnya orang-orang ini tanyakan. Ini mereka mau melakukan tindakan. Sedangkan RUA kemarin pemilihan itu udah rapat pertama, rapat umum anggota pertama. Jadi rapat umum anggota kedua minggu depan ini itu tinggal mengesahkan karena persyaratannya kalau nggak korum harus diadakan rapat kedua. Nah mereka ini kan baru rapat pertama nih, gitu loh. Diadakan rapat kedua, ya rapat kedua itu hadir berapa orang pun diputuskan. Bermasalah. Jadi mereka seperti PPRS sebelumnya itu hari ini dalam masalah kepolisian, masalah penyidikan karena gagalnya melakukan pengelolaan. Gagalnya melakukan pengelolaan dan terjadi hutang yang sangat besar terhadap karyawan tidak digaji dan lain sebagainya itu. Kemudian maka ini perlu kemudian penanganan bersama-sama supaya ini fair. Dan apa yang kita lakukan hari ini dilakukan oleh Panmus dan mengundang para pemilik semua ini adalah semua sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh negara. Saudara, peristiwa kebakaran tempat pembuangan akhir di sejumlah daerah masih terjadi. Salah satunya di TPA Mandung, Tabanan, Bali. 1 hektar tumpukan sampah terbakar. Kepulan asap ini terjadi di 1 hektar tumpukan sampah di TPA di Banjar Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Tabanan, Bali masih terbakar. Asap tebal mengepul selimuti area TPA seluas 2,7 hektar. Selain dampak kemarau, kebakaran di TPA ini akibat adanya gas metana di tumpukan sampah, sehingga memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran di TPA Mandung ini sudah pernah terjadi sebelumnya sekitar bulan September lalu, namun tidak sebesar kebakaran yang terjadi saat ini hingga membakar sampah seluas 1 hektar lebih. Kobaran api masih dalam penanganan petugas pemadam kebakaran Tabanan. Proses pemadam dilengkapi dengan 1 unit pompa penyedot air yang digunakan untuk memindahkan air ke tangki mobil damkar. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Pabrik pengolahan limbah plastik di Pasuruan, Jawa Timur ludes di Lalapsi, Jago Merah. Bahkan api juga menyambar warung makan di depan pabrik hingga nyaris rata dengan tanah. Kondisi saat ini, api sangat besar. Pabrik dan gudang pengolahan limbah plastik di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur ini terbakar hebat. Kobaran si Jago Merah dengan cepat menghanguskan seluruh isi pabrik yang di dalamnya mayoritas berisi bahan-bahan yang mudah terbakar. 6 mobil pemadam kebakaran Pemkot dan Kabupaten Pasuruan diterjunkan untuk memadamkan api. Namun api baru bisa dipadamkan selang 1 jam kemudian. Saudara, sebuah gudang kabel di Cibubur, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena banyak material di gudang mudah terbakar. Musibah kebakaran ini terjadi di Harjamukti, Cibubur, Depok, Jawa Barat. Api membesar lantaran material kabel mudah terbakar hingga membuat asap hitam pekat membumbung tinggi. Api sulit dipadamkan lantaran kencangnya angin sehingga membuat api cepat membesar dan merambat ke bagian lainnya. Warga sekitar panik dan berupaya menyelamatkan harta bendanya. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sementara menurut saksi mata warga sekitar, insiden kebakaran ini tidak diketahui penyebabnya. Api langsung membakar kabel, cepat membesar dan menyebar. Beruntung api dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi berjibaku memadamkan api.
Kita ke informasi lain, Saudara. 2 anggota Polri aktif Polda Lampung terlibat tindak kejahatan pencurian mobil. Modus pencurian pelaku menggadaikan kunci mobil dan memasang GPS pada kendaraan yang akan dicuri. Jodoh. Penangkapan pelaku pencurian mobil di sebuah kontrakannya di Bandar Lampung. Pelaku adalah anggota Polri aktif. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik lantaran kendaraan hasil curian ditemukan ada dengan pelaku. Keduanya berhasil ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Kedua pelaku diketahui melakukan pencurian dengan menggandakan kunci kontak kendaraan korban. Kedua pelaku ditangkap atas pencurian mobil jenis Honda Brio berwarna merah yang terjadi di pelataran parkiran Mall Boemi, Kedaton, Bandar Lampung, 20 Agustus lalu. Pelaku melancarkan aksi pencuriannya dengan menggandakan kunci mobil yang hendak dicari, dan untuk mengetahui mobil yang dicari, mobil dipasang GPS. Meminta temannya adalah untuk meminjam mobil kepada korban. Jadi mobilnya korban dipinjam. Kemudian berhasil dipinjam. Kemudian oknum F ini menggandakan atau menduplikat mobil tersebut, kunci mobil tersebut diduplikat oleh si oknum F ini. Kemudian juga di mobil korban ini juga dipasang GPS, sehingga akan memudahkan oknum ini untuk mengetahui pergerakan mobil tersebut. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seorang anak melaporkan ibu dan saudara kandungnya ke Polres Lombok Barat dengan laporan melakukan perusakan di tanah warisan yang diklaim pelapor sebagai miliknya. Usai jeda kami akan segera kembali. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya.
Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kilas Kompas. Saudara, seorang anak melaporkan ibu dan saudara kandungnya ke Polres Lombok Barat dengan laporan melakukan perusakan di tanah warisan yang diklaim pelapor sebagai miliknya. Rakia, 84 tahun warga desa Montong Are terlibat sengketa tanah warisan seluas 2,8 hektar dengan putra sulungnya, Zairozi. Menurut Rakia, Zairozi telah mendapat bagian sebesar 1,5 hektar. Tapi ternyata Zairozi diam-diam membuat sertifikat tanah dan ingin menguasai seluruh tanah warisan tersebut. Rakia kini menunggu proses hukum yang tengah berjalan karena mediasi yang ditempuh melalui kantor desa tidak membuahkan hasil. Iya, sampai mele berbeng niki karena bahaya hedang ini kencang. Tapi sebenarnya nah bahaya. Ini tidak tiram mangan kurang. Cucian lalu tidak tiram ni tiram. Kita minta laporan ya tenak kalah di mele. Sementara itu, Zairozi, anak yang melaporkan ibu kandung dan 4 saudara kandungnya, angkat bicara. Dia berdalih kecewa dengan sikap sang ibu yang memerintahkan adik-adiknya merusak pepohonan dan bibit padi di lahannya. Zairozi belum berniat menarik laporannya karena upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Sementara kan alasan tiang supaya itu yang ditekan, supaya keluar yang merusak-rusak. Ternyata setelah ditekan ibu ini kan ngaku dia orang-orang yang merusak ini. Itu. Tapi ibu ikut ngerusak atau enggak, Pak? Dia yang memerintahkan. Saya bayar, dipakai untuk berhaji, dan sudah ada sertifikatnya. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 91. Bapak beli dari mana, Pak? Dari bapak saya, almarhum. Berapa harga, Pak, dibeli? Semuanya 28 ini. Sengketa tanah waris membuat seorang anak melaporkan ibu kandungnya. Zairozi melaporkan ibu dan 4 saudara kandungnya atas perusakan bibit tanaman di lahan seluas 2,8 hektar yang diklaim adalah miliknya. Zairozi mengaku telah membeli tanah tersebut sebelum ayahnya meninggal dunia. Sementara sang ibu, Rakiah, mengaku telah membagi tanah waris tersebut dan Zairozi mendapat bagian tanah seluas 1,5 hektar. Dilaporkan ke polisi, Rakiah pun berusaha membela diri. Melalui penasihat hukum, Rakiah berharap masalah tanah warisan ini tak semakin melebar dan bisa diselesaikan. Ibu dan adik-adiknya ini mau meminta haknya kepada anak pertama yang bernama Haji Zairozi bahwa kembalikan itu tanah ibu. Tetapi beliau mengatakan ini tanah saya sudah membeli tanah ini dari almarhum bapak. Jadi awalnya sebelum dilakukan laporan itu Haji Zairozi berada di kantor desa untuk diminta sumpah. Dia tidak berani. Gitu. Jadi dia diminta sumpah oleh kepala desa, oleh beberapa tokoh yang ada di desa Montong Are. Dia tidak berani, setelah itu langsung dia laporkan ke Polres Lombok Barat. Ibu kandungnya sendiri bersama adik kandungnya sendiri. Polisi membenarkan laporan Zairozi pada ibu kandungnya terkait perusakan lahan telah masuk di tahap penyelidikan. Namun tidak menutup kemungkinan akan dicari terbaik penyelesaian masalah tersebut.
membuat laporan ke polisi terkait dengan penggergahan, sehingga kami menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam penyelidikan, seperti itu rekan-rekan. Karena memang kami menerima laporan atas dasar adanya sertifikat hak milik pada tahun 2008. Kasus pun masih bergulir hingga kini. Laporan telah diterima Polres Lombok Barat. Kini sang ibu Rakiah hanya pasrah dan menunggu proses hukum karena mediasi yang ditempuh melalui kantor desa tidak membuahkan hasil. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita ke informasi lain, Saudara. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah soal dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo yang masuk ke rekening partai. Syahroni mengklaim pernyataan KPK tendensius dan merupakan asumsi belaka. Syahroni menyebut telah mengecek rekening partai secara langsung dan membantah adanya transaksi yang berasal dari uang pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yassin Limpo. Dugaan aliran dana korupsi di Kementan terus diselidiki KPK. Pasca pemeriksaan yang berujung penahanan ex-mantan Syahrul Yassin Limpo Jumat malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut selain untuk kepentingan pribadi, diduga ada aliran dana ke Partai Nasdem. Ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dari 13,9 miliar rupiah hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo mengalir untuk sejumlah kepentingan pribadi. Salah satunya diduga untuk Partai Nasdem yang merupakan partai mantan Menteri Pertanian ini bernaung. KPK menyebut aliran dana yang masuk ke Nasdem mencapai miliaran rupiah. Informasi terkait aliran dana ini didapat KPK salah satunya dari PPATK yang akan didalami melalui pemeriksaan rekening oleh bank. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Tentu dari laporan PPATK tersebut kemudian kami akan meminta bank yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. KPK juga menyebut uang hasil suap yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk pembayaran kartu kredit pribadi, cicilan mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat untuk keluarga, hingga perawatan wajah untuk keluarga. KPK telah mencekal 3 orang keluarga Syahrul Yassin Limpo untuk memeriksa aliran uang korupsi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi serangan udara Israel terus membombardir Gaza. Sekitar 1,1 juta orang di Gaza kini telah dievakuasi jelang serangan darat oleh pasukan Israel.
Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One stang olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series. Nikmat otentiknya Pangzoku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Anda masih bersama kami, saudara. Serangan udara Israel terus membombardir Gaza. Sekitar 1,1 juta orang di Gaza kini telah dievakuasi jelang serangan darat oleh pasukan Israel. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini di Kilas Kompas di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Brian Jabli, terima kasih. Sampai jumpa. Mahkamah Konstitusi segera putuskan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Akankah putusan MK jadi tiket Mas Gibran Rakabuming Raka di Bursa Bacawapres 2024? Wush mencatatkan sejarah sebagai kereta cepat pertama di Indonesia. Namun di balik kesuksesan kereta cepat Jakarta-Bandung, tugas berat menanti pemerintah demi mewujudkan transportasi berkeadilan. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 15 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV. Pasangan suami istri mengadang truk yang hendak mengambil sampah warga perumahan di Kabupaten Bogor. Masya Allah. Pasca penghapusan tato berwajah Syahnas, Randy dan Lady Nayawan memilih rujuk. Sejumlah artis lainnya juga batal bercerai dengan pasangannya.
maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ya bersyukur aja deh masih bisa sama-sama sama Lady, masih bisa dikasih kesempatan bareng. Pasangan Randy Kiarnet dan Lady Nayawan jalani peneguhan pernikahan setelah sempat alami permasalahan rumah tangga. Momen sakral ini digelar di Gereja Tiberias Indonesia, tempat mereka pertama kali bertemu. Kita sih lebih kayak buat lahir baru aja kan, karena kita kan buka lembaran baru. Dari permintaan dari Randy sama aku sih kalau itu dari gerejanya ya ya membuka pintu gitu. Iya boleh, bagus. Dalam rangkaian acara, Randy dan Lady juga menjalani pembaptisan ulang bersama. Melakukan prewedding di Gereja Tiberias merupakan impian mereka di masa lalu. Dan akhirnya mereka mewujudkannya dengan melakukan foto post-wedding. Pasangan yang telah dikaruniai 3 orang anak ini sepakat untuk rujuk setelah melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi. Lady menerima proposal perdamaian dari Randy. Bersyukur sih, maksudnya dari semuanya udah rame, terus musibah, kecelakaan, belum lagi omongan-omongan orang, spekulasi-spekulasi. Ya bersyukur aja deh masih bisa sama-sama sama Lady, masih bisa dikasih kesempatan bareng. Randy dan Lady menikah pada tahun 2014 silam. 9 tahun menikah, rumah tangga mereka nyaris kandas karena perselingkuhan Randy Kiarnet dengan Syahnas Sadika. Randy mengakui kesalahannya dan ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya. Untuk membuktikan keseriusannya, Randy telah menimpa tato wajah bergambar Syahnas di punggungnya. Gak tahu deh kak, aduh itu buat aku tuh kayak pas yang tato, tutup tato. Itu aku pikir dia bakal oke nih, ya baik semuanya. Udah nggak pakai anestesi berarti untuk tatonya. Oh iya, sakit tau. Kata Lady, nggak sepadan dengan Iya, benar. Biasanya dia ngomong gitu, barusan aja enggak. Iya. Randy dan Lady sempat terlibat kecelakaan tunggal di Tol Cikampek pada 31 Juli. Kecelakaan yang menimpa keduanya ini menjadi salah satu titik balik. Takut banget, gue pegang tangannya dingin. Napasnya udah cuma bilang Tuhan Yesus. Udah susah deh ngomong. Napas udah susah, udah nangis dia juga nggak bisa, kesakitan. Gue cuma takut dia lewat. Dia rawat aku di rumah sakit. Pagi bangun diajak aku berdoa, aku mau ambil handphone aja, aku lihat orang yang berbeda. Jadi kayak Tuhan bayar gantiin berkali-kali lipat dari yang aku nggak punya alasan untuk bertahan. Secara psikologis, pasangan yang telah pisah memang dimungkinkan untuk rujuk. Karena sudah melalui proses evaluasi hubungan mendalam, serta munculnya rasa kehilangan. Menurut Noel Nelson, kembali bersama setelah perpisahan bukanlah hal yang buruk. Komunikasi adalah fondasi. Beberapa pasangan selebritas lain juga memilih batal berpisah. Berbagai alasan mendasari para artis yang hampir bercerai ini untuk rujuk. Pada tahun 2022, pedangdut Lesti Kejora memilih berdamai dengan suaminya Rizky Bilar. Artinya kalau ada kesepakatan seperti itu berarti rujuk ya Bang? Kalau ada kesepakatan tidak akan mengulangi lagi berarti kita belum pernah ada pisah. Kan nggak ada pisah, jadi doain aja nggak ada rujuk-rujuk, udah doain aja. Lesti juga mencabut laporan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Lesti Kejora mencabut laporan setidaknya dengan 3 alasan, yaitu karena khawatir dengan masa depan anaknya. Kedua, Rizky Bilar telah minta maaf dan juga mendapat maaf dari ayah Lesti.
serta Rizky Bilar telah membuat perjanjian tertulis agar tidak mengulangi lagi perbuatan KDRT. Rizky Bilar bahkan sempat menalak Lesti. Daripada gue makin emosi, mending gue ngejauh dulu. Saat pas ngejauh, gue ngenalakin, gue talak. Indra Bekti dan Aldila Jelita memutuskan untuk merajut kembali hubungan pernikahan setelah resmi bercerai pada 17 April 2023. Alhamdulillah ketemu Bapak kita. Bapak yang sehat gitu. Saya rujuk ini. Pernikahan pertama Bekti dan Dila pada 10 Oktober 2010 serta telah dikaruniai 2 orang putri. Awalnya rumah tangga mereka tak pernah diterpa kabar miring. Setelah Bekti jatuh sakit pada Desember 2022, Dila kemudian melayangkan gugatan cerai pada Februari 2023. 4 bulan setelah bercerai, Bekti dan Dila sepakat untuk rujuk. Mau kan kalau aku rujuk mau? Ya Allah, Rujuk karena anak atau apa kamu? Ya anak ya semuanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan lagi sama Dila. Berarti bisa dikatakan cinta mati banget sama Dila ya? Iya dong, cinta mati. Indra dan Dila menikah lagi dan gelar syukuran pada 25 Agustus lalu. Belum lama menikah dengan Gary Iskak pada Agustus 2009, kenyataan pahit harus diterima Risha akibat rumor suaminya berselingkuh. Padahal saat itu Risha tengah hamil. Keadaan semakin memburuk. April 2010, seorang perempuan bernama Ima Risma muncul dan mengaku telah menikah siri dengan Gary. Ima menuntut pertanggungjawaban atas anak perempuannya. Badai besar ini sempat menggoyahkan Risha dan membuat pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Setelah melewati proses hukum, Richa memilih berbesar hati dan menerima anak hasil hubungan suaminya dengan sang mantan. Richa dan Gary mampu mempertahankan rumah tangga sampai saat ini. Sejumlah publik figur memilih untuk batal bercerai atau rujuk kembali demi mempertahankan rumah tangga. Charlie Van Houten dan istrinya Sinta Regina memilih untuk rujuk meski rumah tangganya 2 kali di ujung tanduk. Nisha Ahmad, kakak Raffi Ahmad, sempat hendak bercerai dengan suaminya Andika Rosadi setelah menikah 14 tahun. Pengusaha Putra Siregar digugat istrinya Septia Yetri, namun keduanya memilih rujuk. Setelah sempat bercerai, Puput Melati dan Ustadz Guntur Bumi memilih untuk rujuk karena masih saling cinta. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir, tetaplah di Pop News. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Warga dipalangin mobil. Warga ini menghadang truk dinas lingkungan hidup yang akan mengambil sampah di perumahan River Valley, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Terus masuk, Pak. Udah terus. Masuk aja, Pak. Masya Allah. Warga lainnya yang tak berpihak dengan ibu ini tetap meminta sopir truk untuk masuk. Namun segala alasan disampaikan pelaku agar truk tidak masuk. Ibu tidak ikut ngecor ini. Tak hanya dirinya, suaminya pun ikut mengadang truk sampah dengan memarkirkan mobilnya di tengah jalan. Suami pelaku bahkan sengaja turun dari mobil dan meninggalkannya di tengah jalan hingga truk sampah tak bisa melintas. Aksi ini membuat warga geram hingga keributan terjadi. 5 orang pembongkaran hari ini, bismillah selesai. Sebelumnya, ibu penghadang truk berinisial R ini juga membongkar tempat penampungan sampah sementara tanpa persetujuan pengurus RT RW yang sah. Sampahnya dibawa ke pemukiman padat penduduk lalu dibakar. Pembakaran sampah yang dilakukan oleh R dan suaminya diprotes warga pemukiman padat penduduk karena asap pembakaran sampah membuat warga sesak napas. Di samping itu ada aturan terkait larangan bakar sampah yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ayat 1 butir D dan G. Dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi denda hingga pidana kurungan. Pun permasalahan ini timbul sudah menyampaikan melalui LT dan LW-nya, melalui Pak Kades juga. Pak Kades juga sudah menyampaikan ke tingkat Puspika, kepada Kapolsek dan Ramil maupun Pak Camat. Kemudian dari warga juga sudah ada yang konsul kepada kami. Hanya saja kita sudah sepakati di tingkat Puspika bahwa ini kita sahkan dulu kepada tingkat desa dulu untuk menyelesaikan permasalahan. Karena khawatir truk dihadang lagi, warga lainnya turun ke jalan mengawal proses pengangkutan sampah. Mereka juga berdemo dan berorasi di depan rumah wanita pengadang truk sampah. Kepala Desa Palasari menyebutkan kericuhan penghadangan truk terjadi tak lama setelah pemilihan ketua RT di dalam perumahan pada bulan Januari 2023. Dua kontestan ikut dalam pemilihan RT. Hasil pemilihan, terpilihlah Bapak T sebagai pemenang, sementara ibu penghadang truk tidak terpilih. Ibu R sempat bersedia masuk ke pengurusan RT, namun R keluar karena status administrasi berubah dari RT 01 RW 08 menjadi RT 04 RW 04. Ibu R yang tidak setuju keberadaan RT 01 RW 08 dihapus, kemudian membuat RT tandingan.
Ia dan beberapa warga lainnya membentuk kepengurusan RT baru dan tidak mengakui kepengurusan RT 04 RW 04. Kemarin kita mediasi dari anggota kita Bapak Kabupaten, teman kita Babin Kamtimas ikut hadir, ikut menjaga situasi di wilayah terkait nanti takut terjadi lagi adanya penahanan angkutan mobil DLH masuk ke wilayah perumahan Perpare. Saya minta maaf sebesar-besarnya dari hati saya. Nasib malang harus dialami bocah 5 tahun di Kabupaten Simalungun. Ia mengalami luka bakar 30% akibat disetrika oleh tantenya sendiri. Pelaku mengaku emosi karena saat pulang dari ladang buah rambutan di rumahnya habis dan sampahnya berserakan. Saat menyetrika pakaian, pelaku menanyakan soal rambutan kepada korban. Pelaku menjadi emosi karena korban tak kunjung menjawab. Sontak, pelaku menempelkan setrika panas sebanyak 3 kali. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit tentara di kota Pematang Siantar. Sementara tante korban diamankan di Polres Simalungun. Si korban ini tinggal di rumah si pelaku karena bapaknya korban, ayahnya baru meninggal 4 bulan yang lalu. Kemudian korban ini diajak dan dirawat oleh si pelaku. Sementara di satu sisi ibunya sudah meninggalkan mereka sejak si korban ini masih umur beberapa bulan. Polisi langsung mengamankan tante korban dan menetapkan SM sebagai tersangka kasus penganiayaan keponakannya sendiri. Tersangka mengaku hilaf dan emosi. Ia pun sempat meminta maaf ke semua keluarga besar korban. Saya siap Pak minta maaf ke keluarga karena ini atas kehilapan saya Pak. Bukan karena kesengajaan ya? Bukan Pak, bukan unsur kesengajaan ini Pak. Ini semua karena kehilapan saya Pak. Ini semua saya mengaku sangat bersalah sekali terhadap si anak Pak. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Simalungun dan diancam pasal perlindungan perempuan dan anak dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Namun keluarga berharap kasus ini bisa berakhir damai. Keluarga yakin pelaku hanya hilaf dan tidak memiliki niat jahat. Pangeran dari Kerajaan Brunei Darussalam, Abdul Matin, kembali menjadi sorotan publik. Pangeran Abdul Matin akan menikah dengan Anissa Rosnah binti Adam. Tak tanggung-tanggung, rangkaian pernikahan akan digelar selama 10 hari. Dalam undangan yang tersebar, rangkaian pernikahan akan dimulai pada 7 Januari 2024 dengan acara Majlis Istiadat Bersuruh Diraja atau lamaran kerajaan. Untuk akad nikah baru akan digelar pada 11 Januari dan dilanjutkan acara resepsi pada 14 Januari 2024. Pangeran Abdul Matin dan Anissa Rosnah sudah menjalin asmara sejak tahun 2020. Anissa Rosnah merupakan cucu dari Pehin Dato Haji Isa bin Awang Ibrahim, seorang penasihat khusus Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Wanita kelahiran 1994 ini lulusan Universitas Bath Inggris. Anissa juga memiliki beberapa bisnis, diantaranya di bidang fashion, yakni Silk Collective dan bisnis travel Autentinary yang dijalankan bersama sahabatnya. Popnews pasti akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Popnews. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Funny Swipe. Lupakan pemutih.
Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam, kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Eksekusi rumah yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ini berakhir ricuh. Penghuni rumah bersama sejumlah massa berusaha menghalangi proses eksekusi. Kita dari awal tiap hari kita kesana Pak. Nggak bisa saya nggak terima, bertindak. Kasus ini bermula saat pemilik rumah meminjamkan sertifikat ke adik ipar untuk pengajuan pinjaman ke bank. Angsuran macet dan rumah dilelang oleh bank. Pemilik rumah tak terima dengan eksekusi karena masih mengajukan upaya hukum kasasi. Meski demikian, eksekusi tetap dilakukan. Sejumlah orang yang diduga provokator diamankan polisi. Gak apa-apa, Mak, ayo. Ibu-ibu ini nekat menggerebek warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Sejumlah penghuni berlarian menyelamatkan diri ke sawah. Ibu-ibu ini geram karena aktivitas prostitusi di dalam warung tetap beroperasi, padahal sudah mendapat peringatan dari pihak pemerintah desa dan Satpol PP. Sempat mendapatkan perlawanan dan ancaman dari pengelola, namun para ibu-ibu ini tidak gentar. Jauh bang. Jauh aja. Inilah detik-detik pencarian dua nelayan yang dilaporkan hilang selama 4 hari. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena petugas harus melawan kondisi ombak tinggi disertai angin kencang dan kabut tebal. Jangan makan dulu Pak ya. Dua nelayan ditemukan terdampar dalam kondisi lemah dan dehidrasi di pesisir Pulau Nusa Barong. Itu satunya di sana itu adik. Warga antusias menonton parade para rider di sepanjang Jalan Langko Mataram jelang penyelenggaraan MotoGP. Meski tak ada satupun rider MotoGP, warga tetap semangat dan menyambut kehadiran para pebalap muda Moto2 dan Moto3.
Kedatangan Marc Marquez tetap istimewa bagi warga Lombok. Diperkirakan akan ada 70.000 orang yang menyaksikan event MotoGP 2023 yang digelar kedua kalinya di sirkuit Mandalika. Inilah detik-detik saat serangan bom meledak di Gaza, Palestina. Para orang tua dan anak-anak mereka melarikan diri dan mencari tempat berlindung. Israel terus bombardir Gaza setelah Hamas menyerang Israel. Korban tewas dari kedua belah pihak telah mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Dua kelompok remaja terlibat bentrok di jalur arteri Karawang. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit. Polisi lakukan penyelidikan untuk dalami pelaku dan penyebab bentrokan. Tidak ada laporan korban tewas maupun luka dalam kejadian ini. Ada tuh. Kok tidak pakai helm kok begitu? Ya ampun. Anggota TNI ini nyaris adu jotos dengan polisi karena tak terima ditegur akibat tidak memakai helm saat berkendara. Anggota TNI dari Batalion Infanteri 432 yang bermarkas di Maros ini diamankan di Polres Sika untuk diperiksa lebih lanjut. Kapolres Sika menyebut kasus ini telah selesai. Yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya. Komandan Kodim 1603 menjelaskan bahwa yang bersangkutan tengah berlibur di Maumere. Kok tidak pakai helm kok begitu? Batu, awas. Dua kelompok warga dari distrik Nunggawi dan distrik Woniki ini bentrok memperebutkan dana kampung. Awalnya mereka hanya terlibat adu mulut di kantor DPMK, namun berlanjut hingga saling serang dan lempar batu. Dua kelompok ini memperebutkan dana kampung yang mana kepala kampungnya telah meninggal dan tak bisa mengambil dana untuk 14 kampung. Akibat bentrokan ini, 1 orang terluka. Informasi tadi mengakhiri